di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa peristiwa yang akan kamu alami ya di pertengahan bulan Mei 2024 untuk zodiak Sagittarius. Oke Sagittarius, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general kolektif dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi. Seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Sagittarius ya, Sagi. Oke, Sagi, apa peristiwa yang akan kamu alami ya di akhir bulan Mei 2024? Apa peristiwa Sagittarius alami di akhir Mei 2024? Sekali lagi, apa peristiwa yang akan Sagittarius alami di akhir 2024? Oke baik Sagittarius, apa peristiwa yang akan kamu alami di akhir Mei 2024 ini? Yang pertama aku lihat di akhir Mei ini beberapa dari Sagi mungkin kamu akan mendapatkan semacam ketenangan gitu ya. Ada ketenangan yang akan kamu alami di sini teman-teman ya. Peristiwa-peristiwa yang membuat kamu menjadi lebih tenang dan juga jauh menjadi lebih hidup seperti itu, serta lebih produktif kalau aku lihat ya, lebih produktif di akhir bulan Mei ini. Kira-kira seperti apa nih rangkaian peristiwanya? Mari kita lihat teman-teman ya. Sagittarius, peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Mei 2024, gimana peristiwanya? Apakah setenang itu? Oh, peristiwa yang berkaitan dengan ketenangan. Oke baik Sagi, peristiwa yang akan kamu alami di akhir Mei nih ya. Kalau aku lihat gini, mungkin sebelumnya kamu itu terlibat gitu ya, beberapa konflik atau masalah dengan seseorang atau mungkin dengan beberapa orang gitu ya. Mungkin ada konflik yang terjadi, ada masalah yang terjadi antara kamu dan seseorang. Mungkin ini berkaitan dengan kompetisi kehidupan gitu ya, persaingan, atau memang adanya saling menyerang, beda argumen, beda pendapat ya. Aku lihat sebelumnya kayak adanya konflik gitu ya yang terjadi antara kamu dan seseorang ataupun beberapa orang. Lalu kamu mencoba untuk move on dari semua ini. Kamu mencoba untuk, istilah kata tuh, meninggalkan, berlari lah dari masalahnya gitu ya, melupakan juga. Maksudnya mungkin masalahnya oke, udah selesai, udah tonjok-tonjokan kalian, terus gimana caranya kamu bisa move on lah dari masalah ini semua gitu ya. Oke, dengan seseorang atau beberapa orang itu tadi ya, ada masalah, lalu kamu mencoba untuk move on, melupakan, bertransisi lah gitu. Kalau bisa jangan lagi masalah ini teringat, terulang gitu ya, dan jangan sampai kejadian lagi gitu ya. Dan aku lihat ketika kamu mencoba untuk sorry aku batuk, Sagi dan ketika kamu mencoba untuk move on ya dari masalah antara kamu dan seseorang atau beberapa orang, di sanalah kalau aku lihat kamu akan mendapatkan ketenangan tadi ya, ketenangan, kesabaran, mencari kontrol diri gitu ya, agar tidak emosi-emosian lagi. Sehingga apa ya, oke lah mungkin kamu memang menjadi lebih tertutup after masalah yang ada gitu ya. Tapi aku lihat di akhir Mei ini memang peristiwanya kamu akan jauh lebih tenang kehidupannya ya, dan jauh lebih merasa hidup gitu. Karena apa? Karena beberapa masalah yang mungkin sebelumnya terjadi itu sudah bisa kamu move on dari masalah-masalah tersebut. Kamu udah bisa sabar, kamu udah bisa kontrol emosi tadi. Meskipun imbasnya kamu akan jauh lebih tertutup soal hati, perasaan, pergaulan ya. Tapi menurut kamu, daripada kamu itu hanya bergaul dalam lingkungan yang toksik, lingkungan yang salah, yang banyak merugikan, yang banyak konflik, lebih baik aku sendiri menghindari. Kalau aku lihat seperti itu ya. Bagimu lebih baik aku nggak punya teman Kak, daripada aku punya teman tapi toksik, tapi
jahat buat apa gitu. Lebih baik aku sendirian gak punya circle daripada circle-nya ya toxic semua. Jadi gitu ya Sagi ya. Aku lihat seperti itu. Kamu di akhir Mei ini rasanya lebih baik sendiri daripada bersama dengan orang-orang toksik Kak gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, dengan ketenangan yang kamu dapatkan tadi ya, kamu lebih semangat buat menjalani kehidupanmu karena kamu udah move on dari yang toksik-toksik. Dan ya kamu akan jauh lebih produktif pada endingnya gitu temen-temen ya, karena apapun itu yang buruk-buruk, yang gak worth it buat dideketin, yang gak worth it buat ditemenin, itu udah kamu kayak buang jauh-jauh lah. Kalau aku lihat seperti itu Sagi ya. Jadi itu peristiwanya di akhir bulan Mei ini, Sagi akan menjauhi orang-orang yang hanya membuat masalah dengan Sagi selama ini, mencari masalah dengan Sagi ya. Karena menurut kamu orang-orang yang tidak jelas ini gitu ya, buat apa terus-terusan dikasih panggung gitu. Lebih baik move on, ya udah selesai masalahnya ya. Dan ya itu, kamu lebih memilih untuk hidup tenang, biarlah sendiri, yang penting aku tenang Kak gitu, jauh dari orang toksik ini ya. Karena itu akan membuat kamu lebih bisa semangat hidup. Lebih baik aku cari circle yang baru aja gitu ya, dan jauh lebih produktif gitu. Dan soal hati dan perasaan jadi banyak menyimpan kamunya kayak gitu ya. Jadi itu peristiwanya ya, move on dari orang yang toksik demi mendapatkan ketenangan dan semangat hidup yang baru agar jauh lebih produktif gitu teman-teman. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk peristiwa yang akan kamu alami di akhir Mei ini, kamu bisa terkoneksi dengan ada Wands, Haris, Sagittarius, sama Sagi bisa ya, ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, Temperance, Sagittarius tuh kan, The Moon, Pisces, itu aja. Dan energi paling kuatnya datang dari sesama Sagittarius dan Pisces gitu aja teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, jangan dipaksain. Dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.